Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini materi kita adalah ruang vektor. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yang pertama adalah ruang R berpangkat N, yang kedua ruang vektor secara umum, dan yang ketiga adalah subruang atau ruang bagian. Jadi untuk subruang atau ruang bagian ini hanya saya untuk pengantar saja. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi yang pertama untuk ruang R berpangkat N. Jadi ada bila N itu adalah bilangan bulat positif, maka untuk berorder N ya itu adalah urutan N bilangan real yang berbentuk A1, A2, A3 hingga AN. Ya, jadi himpunan dari semua tuple berorder N itu dinamakan ruang N atau disimbolkan dengan R berpangkat N. Kita lihat contohnya. Untuk R1 ya, untuk ruang 1 itu contohnya adalah bilangan 2, 0 dan seterusnya. Sedangkan untuk ruang dimensi 2 contohnya 2,1, 2,-1, min 1,0, min 1/2,1 dan seterusnya. Jadi ini untuk titik koordinat X, Y. Nah, sedangkan untuk R berpangkat 3 atau di ruang dimensi 3 ini contohnya adalah X, Y, Z untuk titik koordinatnya. Jadi kita lihat contoh 1, 2,1, 1,-1,-2 ini kan X, Y, Z. Ini untuk ruang dimensi 3. Nah, untuk ruang 5, untuk ruang di dimensi 5, kita lihat contohnya ya. Ini 1,-1,1,1,-1. Jadi di sini ini ada 5 ya, ada 5 koordinatnya. Kita misalkan ini A, B, C, D, E. Karena X, Y, Z itu sudah terakhir, jadi kita lihat A, B, C, D, E. Nah, untuk R1 sampai R3 itu mudah kita gambarkan secara geometri. Sedangkan kalau untuk di atas 3, untuk ruang dimensi di atas 3 itu kita sudah sulit membayangkan bagaimana bentuknya ya, dan bahkan itu tidak bisa tergambarkan lagi. Nah, itulah yang dinamakan ruang N atau disimbolkan dengan R berpangkat N ya. Jadi kemarin kita sudah bahas untuk R2 dan R3, R pangkat 2 dan R pangkat 3 atau ruang di dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Nah, kali ini kita melihat dari ruang berpangkat N atau ruang di dimensi N dengan bentuk vektor yang sebenarnya hampir sama kemarin sama di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Nah, kita lihat lagi untuk dua buah vektor U1, U2, U3 hingga UN, dan ada vektor V, V1, V2 hingga Vn di ruang N itu disebut sama apabila U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, U3 sama dengan V3 dan seterusnya hingga UN sama dengan Vn ya. Jadi artinya U-nya, vektor U-nya dan vektor V-nya harus sama gitu ya. Nah, untuk penjumlahan dua vektor U dan vektor V di ruang N ya didefinisikan sama kemarin ya. Kalau jika vektor U tambah vektor V kita tinggal jumlahkan saja unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada di vektor U dan vektor V. Jadi misal U1 hingga UN, V1 hingga Vn, maka untuk menjumlahkan vektor U tambah vektor V itu adalah U1 tambah V1, U2 tambah V2 hingga UN tambah Vn. Nah, untuk perkalian sebuah skalar K, nah, dengan sebuah vektor V di ruang dimensi N, ya di ruang N itu kita
definisikan sebagai berikut. K kali vektor V sama dengan K kali V1, V2, V3 hingga Vn. Itu sama saja, kita kalikan saja skalar dari K ini adalah skalar, maka K kali V1, K kali V2, K kali V3, K kali hingga K kali Vn. Gitu, untuk perkalian skalar. Nah, ada juga vektor 0 ya. Vektor 0 dalam row Rn itu adalah vektor yang semua komponennya adalah 0 ya. Semua komponennya adalah 0. Jadi vektor 0 itu 0,0,0 hingga berapa hingga seterusnya, tetap dia elemen-elemen yang ada di vektor 0 itu adalah 0 semua, atau bisa dituliskan seperti ini, 0,0,0 hingga 0 gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat jika vektor U di ruang N itu adalah sebuah vektor sebarang ya, maka jika sebuah vektor sebarang maka vektornya seperti ini. Nah, vektor U, U1, U2, U3 hingga UN. Nah, beberapa hasil dari definisi di atas itu sebagai berikut. Jika vektor U, vektor V, ada vektor W juga di ruang N ini dengan K dan L itu adalah skalar ya, dengan K dan L itu adalah skalar, maka berlaku sifat-sifat seperti ini, sama seperti kemarin ya, vektor U tambah vektor V sama saja kalau vektor V tambah vektor U, komutatif. Ini juga bersifat asosiatif. Ini vektor U kalau ditambah dengan vektor 0 atau identitas dari 0, maka dia juga menghasilkan vektor U itu sendiri. Vektor U jika dijumlahkan dengan lawannya dari vektor U atau min vektor U itu sama dengan vektor 0. K kali L kali vektor U sama saja kalau K kali L kali vektor U. Ini K, di mana K dan L ini ingat adalah skalar. K kali U tambah V itu sama saja kalau K kali U tambah K kali vektor V. K tambah L kali vektor U sama saja kalau K kali U vektor U tambah L kali vektor U. Yang ke-8 L kali vektor U sama dengan 1 kali vektor U sama dengan vektor U. Nah, untuk perkalian dalam Euclid, jika vektor U ya, jika vektor U, U1 hingga UN, vektor V itu V1 hingga Vn di ruang N, maka perkalian titik vektor U dan vektor V itu kita definisikan sebagai berikut. Jadi ini perkalian titik, sama seperti kemarin, vektor U dot vektor V sama dengan U1 V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3 dan seterusnya UN kali Vn. Nah, perkalian dalam, ingat perkalian dalam kita simbolkan seperti ini ya. Ini namanya perkalian dalam. Ini kayak kurung tanda lebih besar gitu ya. Lebih besar dan lebih kecil. Jadi di sini ini notasi untuk hasil kali titik U, vektor U, vektor V. Ingat ya. Nah, kita lihat contoh. Jika vektor U ini ya, elemen-elemennya -1, 2, -1, 0, 1. Kalau vektor V ini di ruang dimensi 5 ya, di R5, maka kalau U dot V itu tinggal kita kalikan baru kita jumlahkan ya, masing-masing U1 V1, U2 dengan V2, U3 dengan V3 dan seterusnya sampai U5 kali V5. Ini hasilnya U dot V itu adalah 2. Nah, hasil penting yang berhubungan dengan vektor dan perkalian titik itu adalah ini. Jadi untuk sifat-sifat perkaliannya bisa kalian lihat seperti ini ya. U kali vektor V sama saja kalau vektor V kali vektor U. Vektor U tambah vektor V baru dikali lagi dengan vektor W, sama kalau kita distributifkan ya. Ini sifat distributif. Ini kalau K kali vektor U kali vektor V, ini pengelompokan juga asosiatif terhadap perkalian K kali vektor U kali vektor V ya. Kalau yang ini vektor V kali vektor V itu tidak sama dengan 0 dan vektor V kali vektor V sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor V itu sama dengan vektor 0. Oke, itu untuk sifat-sifat dari perkalian titik untuk di vektor di Rn ya.
Nah, sekarang kita lihat norm dalam R berpangkat N atau di ruang N. Norm vektor U di ruang N itu kita definisikan sama kemarin ya di waktu di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Kalau untuk norm atau untuk norm vektor ya, ini notasinya seperti ini ya, tanda kayak tanda harga mutlak 2. Vektor U ini panjang dinotasikan seperti ini ya. Vektor U kali vektor U berpangkat 1/2. Ya, hasil kali titik dari vektor U dengan vektor U berpangkat 1/2 atau akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat hingga UN berpangkat 2. Ini unomnya. Ya. Jadi sebenarnya rumusnya itu hampir sama saja dengan yang kemarin, cuman dia sampai pada UN gitu ya. Nah, kita lihat lagi jarak dalam ruang N ya, jarak Euclid dalam ruang N. Jarak Euclid antara vektor U dan vektor V ya, ini U1, U2 hingga UN. Kalau vektor V V1, V2 hingga Vn di dalam ruang N itu kita definisikan seperti ini. Notasinya seperti ini ya. D U, V ya di sini. Nah, ini jarak, jadi di sini dituliskan seperti ini, vektor U kurang vektor V. Nah, akar dari U1 kurang V1 kuadrat, U2 kurang V2 kuadrat, tambah hingga UN kurang Vn dikuadratkan. Nah, kita perhatikan contoh. Ada contoh 5.3 ini. Kalian bisa perhatikan jika vektor U sama dengan 1, min 1, 1, 0,1 dan vektor V 0,2, 2,2, 1. Jadi ini ruang berapa? Ini ruang 5 ya. Ini di ruang dimensi 5 karena ada 3 elemen di dalam vektor U dan V. Nah, kemudian untuk mencari jarak untuk mencari norm dari U ya, untuk mencari norm U, panjang U itu adalah ini kita langsung kuadratkan semua baru nanti ditarik akar. Ini hasilnya 2. Untuk norm V hasilnya akar 13. Maka jarak dari vektor U ke vektor V itu adalah, ini tinggal kita kurangkan ya, unsur-unsur elemennya kita kurangkan. Nah, maka hasilnya adalah akar dari 15 ya. Oke, bisa difahami? Ini untuk jarak Euclid dalam ruang dimensi N. Nah, selanjutnya untuk ruang vektor. Untuk ruang vektor, misalkan V adalah sembarang himpunan dengan elemen di dalamnya diberikan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Nah, ini ada aksioma yang harus dipenuhi ya, ada aksioma yang harus dipenuhi. Misal untuk vektor U, vektor V, vektor W ini di V. Nah, skalar K L itu adalah K dan L itu adalah skalar ya. Maka kita dapat menyebut V itu sebagai ruang vektor dan elemen-elemen di dalam V disebut vektor. Aksioma yang harus dipenuhi adalah seperti ini. Aksioma yang harus dipenuhi untuk yang pertama ini ya, vektor U dan vektor V adalah anggota dari V. Maka vektor U tambah vektor V itu anggota dari V. Tentu ya, aksiomanya seperti itu. Ada vektor U, ada vektor V, itu adalah anggota dari V. Maka tentunya kalau kita jumlahkan vektor U dengan vektor V, maka tentunya dia juga hasilnya ini adalah anggota dari V itu sendiri. Ya. Kemudian vektor U tambah vektor V sama saja kalau vektor V tambah vektor U. Nah, ini sifat komutatif. Juga berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga, vektor U tambah vektor V tambah vektor W sama saja kalau yang dikelompokkan dulu vektor U tambah vektor V baru kita tambahkan nanti dengan vektor W. Nah, yang aksioma yang keempat, terdapat elemen vektor 0 ya di anggota vektor sehingga
kalau kita jumlahkan dia dengan U atau berlaku sifat komutatif vektor U tambah vektor 0, itu sama saja dengan vektor U. Untuk semua vektor U, elemen dari V, ya, elemen dari V, atau elemen dari vektor. Nah, yang kelima, untuk setiap vektor U anggota dari vektor V, maka untuk ada lawannya, ya, untuk inverse ada lawan atau negatif vektor U adalah anggota dari vektor V. Sehingga aksiomanya adalah untuk vektor U kalau kita tambahkan dengan lawannya vektor min vektor U sama saja kalau berlaku sifat komutatif min vektor U tambah vektor U, ya, sama dengan vektor 0, ya. Ini sama dengan vektor 0. Untuk yang aksioma ke-6, jika vektor U anggota dari V adalah sebarang vektor dan K ini adalah sebarang skalar, maka, ya, K kali vektor U tentunya adalah anggota dari V. K ini adalah skalar, ingat ya. Kemudian K kali U tambah V. Sama saja kalau K kali vektor U tambah K kali vektor V. Nah, kemudian kalau K tambah L, ini skalar. Kalau kita kalikan dengan vektor U sama saja kalau K dikali vektor U ditambah L kali vektor U. Ya. Ini sifat distributif. Nah, K kali dikelompokkan L kali vektor U sama saja kalau K dulu kita kalikan dengan L baru kita kali dengan vektor U sama saja, ya. Nah, kalau yang ketujuh, 1 kali vektor U sama saja kalau U kali vektor U kali 1. Kemudian K ditambah L kali vektor U sama saja kalau K dikali vektor U ditambah L kali vektor U. Sifat yang ke-9, K kali L vektor U, ya, sama saja kalau K kali L kali vektor U. Sama ini ya yang tadi. Untuk aksioma yang ke-10, 1 kali vektor U sama dengan vektor U kali 1. Jadi ini adalah aksioma-aksioma yang harus dipenuhi oleh elemen-elemen dari vektor-vektor yang ada di vektor. Yang ada di ruang vektor. Baik, kita perhatikan contohnya. Jika V ini adalah himpunan sebarang bidang yang melalui titik asal O, ya, atau 0,0,0 dalam ruang berpangkat 3 atau ruang dimensi 3. Nah, buktikan bahwa V ini merupakan ruang vektor di bawah operasi penjumlahan standar dan operasi perkalian standar. Jadi, kita mesti tunjukkan yang pertama, vektor U kalau kita tambahkan dengan vektor V sama saja kalau elemen-elemennya kita langsung jumlahkan U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Kalau K kali vektor V, skalar kali vektor V, K kali V1 sama dengan K kali V1, K kali V2, dan K kali V3. Oke, pertama-tama untuk V, ya, atau ruang vektor dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini adalah himpunan dari ruang vektor. Vektor V adalah anggota dari V, ya, di mana A dikali V1 tambah B kali V2 tambah C kali V3 itu sama dengan 0. Ya, sebab persamaan bidang yang melalui titik O 0,0,0 berbentuk AX tambah BY tambah CZ sama dengan 0. Jadi ingat kembali ya, persamaan bidang. Kalau dia melalui titik O 0,0,0, maka persamaan bidangnya AX tambah BY tambah CZ sama dengan 0. Selanjutnya, ya, jadi aksioma-aksioma yang lain kalian bisa tentukan. Kalian bisa membuktikan bahwa ruang vektor V ini memenuhi ke-10 aksioma di atas, ya. Oke. Untuk yang ketiga adalah subruang.
Apa sih itu subruang? Kita perhatikan definisi berikut ini. Himpunan bagian W dari sebuah ruang vektor V, ya, ada himpunan bagian W dari sebuah ruang vektor V, itu kita namakan subruang. Jadi kalian bisa perhatikan ini W ini adalah W ruang vektor bila 10 aksioma yang ada dipenuhi oleh vektor W. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini. Nah, untuk jadi subruang itu dari V jika W itu merupakan sebuah ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Nah, ini perhatikan gambarnya. V ini lingkaran luar ini adalah V adalah ruang vektor. Ini ilustrasi ya untuk subruang. Nah, maka W ini adalah ruang vektor bila ini dinyatakan W ini adalah ruang vektor bila 10 aksioma yang ada dipenuhi oleh W. Jadi ini W adalah himpunan bagian, ya. Ini atau subruang, dinamakan subruang. Nah, atau dapat pula kita katakan bahwa jika W itu adalah himpunan yang memuat satu atau lebih vektor dari sebuah ruang vektor, maka W ini adalah sebuah subruang dari V. Jika dan hanya jika syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah jika vektor U dan vektor V ini anggota dari W, maka vektor U tambah vektor V juga adalah anggota dari W. Syarat kedua, jika K adalah sebarang skalar dan U adalah sebarang vektor di W, maka K kali vektor U anggota dari W. Kita perhatikan contohnya ya. Kalau langsung contoh mungkin kalian bisa langsung pahami. Tunjukkan bahwa W yaitu himpunan semua vektor dengan bentuk. Jadi ini ada W, A yang unsur-unsurnya adalah A, B, min B, dan A. Adalah ruang bagian dari R4. Nah, kita ambil vektor U, vektor V anggota dari W. Dengan vektor U, kita misalkan ini vektor U, kita misalkan vektor V, ini C, D, min D, C, ya, dengan pola yang sama dengan ini. Sehingga kalau kita jumlahkan vektor U tambah vektor V, itu sama saja bahwa ini adalah anggota dari ini A tambah C, B tambah D, min B tambah min D, A tambah C ini adalah anggota dari W. Oke, jadi vektor U tambah vektor W adalah anggota dari W. Ini syarat 1 terpenuhi. Nah, untuk yang kedua, ambil vektor U adalah anggota dari vektor W, ya. Dengan vektor U tadi dan K adalah suatu skalar, maka kalau kita K kalikan dengan unsur-unsur A, B, min B, dan A, ini K kali A, K kali B, min K kali B, dan K kali A, itu semua ini adalah anggota dari W. Jadi K kali vektor U anggota dari W, sehingga syarat 2 juga terpenuhi. Dengan demikian W ini adalah subruang. W ini adalah subruang dari vektor V. Oke. Itu ya. Jadi untuk menentukan bahwa dia subruang, vektor W ini subruang dari vektor V, kita harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya. Oke, baik. Itu saja yang sempat Ibu sampaikan pada pertemuan ini, ya. Untuk pertanyaan atau ada yang masih kurang difahami, silakan bertanya di kolom komentar Google Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.